Takut keluar rumah. Mungkin ini adalah hal yang aneh bagi manusia normal ya. Tapi untuk penderita gangguan kecemasan ini adalah hal yang biasa. Kenapa itu terjadi? Ya karena banyak gangguan-gangguan di badan ya yang dirasakan oleh seorang penderita kecemasan, yaitu misalnya perut buka, jantung deg-degan, atau kepala rasanya sakit, atau kelingan, atau mau pingsan gitu rasanya. Jadi orang dengan gangguan cemas itu mau keluar rumah aja udah beban duluan gitu. Kenapa? Karena mau keluar rumah aja udah rasanya udah kelingan, terus takut kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan, terus kemudian merasa nggak nyaman saat ada di luar rumah. Nah hal itu menyebabkan seorang penderita kecemasan itu jadi takut ya mau keluar rumah itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Hal itu tentunya harus diterapi ya. Pertama, kalau gangguan itu masih taraf kecil, ya mungkin masih tidak akan terpengaruh terhadap kehidupan seseorang itu. Tapi karena kalau sudah berat, mau keluar rumah itu buka pintu aja ya, keluar jalan 10 meter di luar itu rasanya udah sesak napas, gangguan deg-degan rasanya mau keluar rumah itu, karena pikiran dia itu udah cemas. Jadi mau keluar rumah itu rasanya udah beban, banyak hal yang ditakuti. Gimana kalau nanti pingsan di jalan, gimana kalau misalnya perutnya kumat atau jatuh atau kumat di jalan gitu ya. Biasanya sih itu karena gangguan asam lambung tinggi. Tapi kalau misalnya itu gangguan asam lambungnya nanti sudah mulai reda, terus dia bisa mengendalikan cemasnya, itu akan berangsur kembali pulih ya. Orang itu bisa beraktivitas normal. Bagaimana cara biar dia bisa beraktivitas normal? Yang pertama, kalau misalnya udah terlalu berat untuk keluar rumah aja takut, jangan sungkan untuk pergi ke medis, untuk misalnya pergi ke penyakit dalam dulu. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak terjadi apa-apa dalam tubuh? Nah, bisa yakinkan diri dulu, apakah bisa hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, setelah terus belajar dengan semangat tinggi, saya mau terus sembuh dari sakit cemas ini gitu ya, sakit lambung ini. Nah, kemudian harus dilatih terus ya, saya berani terus keluar rumah, tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa di jalan, semakin hari akan semakin baik. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dikendalikan dengan pikiran sendiri, pikiran positif, segera pergi ke ahlinya, yaitu seorang psikolog. Mungkin nanti akan dibantu dengan terapi-terapi kognitif, terapi pikiran. Kalau misalnya psikolognya nanti sudah memberikan saran, kemudian masih terjadi hal yang seperti itu lagi, nggak bisa keluar rumah takut, pergi ke psikiater segera. Yakin dengan terapi obat-obatan dulu ya. Biasanya psikolog akan mendengarkan kita dulu, misalnya apa sih keluhan kita saat di luar rumah. Ada diagnosa yang akan ditegakkan oleh seorang psikiater, misalnya orang ini menderita gangguan panik atau gangguan kecemasan atau general anxiety disorder. Nah, itu seorang psikiater pasti tahu. Nah, setelah itu psikiater pasti akan memberikan terapi berupa terapi obat-obatan psikiatri. Nah, setelah itu dipantau, misalnya selama 1 minggu itu biasanya sudah mulai baik.
1 minggu 2 minggu itu mungkin masih ini ya, tapi udah mulai ada perkembangan. Setelah itu nanti udah mulai berani untuk keluar rumah, udah mulai beraktivitas, karena keluhan-keluhan fisiknya udah mulai berkurang, pikirannya udah mulai enteng. Nah, setelah mungkin bisa terapinya sampai ya berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak masalah. Lakukan aktivitas itu secara normal dulu. Nanti kalau sudah bisa mengatasi cemas di luar dengan bantuan obat-obatan, psikiater akan memberikan terapi kognitif juga, terutama terapi perilaku, perubahan pola hidup. Nah, setelah semuanya stabil, psikiater akan melihat tuh, oh ini sudah bisa dikurangi dosisnya. Nah, kemudian setelah dikurangi dosisnya, harus belajar lagi dengan aktivitas yang terus normal dan mungkin belajar mengatasi stres lagi saat di luar, saat seperti itu. Kemudian setelah bisa dikurangi dengan pelan-pelan gitu, selanjutnya akan perlahan-lahan dilepas. Kemudian masih dilanjutkan dengan perubahan pola pikir, dengan perubahan perilaku tadi ya, terapi-terapi itu nanti akan semakin lama akan semakin stabil gitu, sehingga pasien tersebut bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Nah, itulah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tadi ya, harus belajar dulu mengatasi dengan pikiran positif. Kemudian kalau misalnya nggak bisa pun harus terapi obat-obatan, baru nanti pelan-pelan dilepas seperti itu. Itu untuk mengatasi takut keluar rumah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.